Halo semua, selamat datang kembali. Oke, belakangan ini lagi rame banget nih pembahasan soal status kepegawaian aparatur sipil negara atau ASN. Fokus utamanya yaitu debat panas soal kemungkinan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK diubah jadi pegawai negeri sipil alias PNS. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, pertanyaannya simpel aja sebetulnya, tapi ini penting banget. Kenapa sih isu ini bisa jadi sorotan hangat? Soalnya, ini tuh bukan cuma soal label kerjaan loh. Ini menyangkut kepastian hidup, kesejahteraan, dan masa depan ribuan abdi negara di seluruh Indonesia. Nah, biar kita ngerti masalahnya secara utuh, kita harus lihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi, ada aspirasi dari para pegawai PPPK itu sendiri. Tapi di sisi lain, ada juga posisi dan pertimbangan dari pemerintah. Mari kita coba pahami keduanya. Oke, di sini kelihatan banget kan beda fundamentalnya. PPPK itu statusnya terikat kontrak, jadi ada jangka waktunya. Artinya, selalu ada rasa was-was karena masa depan mereka bergantung sama perpanjangan kontrak. Dan yang paling signifikan, mereka nggak punya jaminan pensiun. Nah, kalau PNS, statusnya pegawai tetap, karirnya jelas jenjangnya, dan yang terpenting, ada jaminan pensiun di hari tua. Perbedaan inilah yang jadi akar masalah dari semua perdebatan ini. Dan kutipan ini ngena banget deh. Coba deh kita bayangin, setelah mengabdi bertahun-tahun, tapi rasa khawatir soal masa depan kontrak itu selalu ada di kepala. Ini bukan cuma soal finansial, tapi juga jadi beban psikologis yang berat buat mereka dan tentunya keluarga mereka. Terus gimana dong kata pemerintah? Sikap mereka tuh udah jelas banget. Nggak ada kebijakan konversi langsung. Kalau mau jadi PNS, ya jalurnya tetap harus lewat seleksi terbuka CPNS, yang bisa diikuti siapa saja, termasuk teman-teman PPPK. Walaupun memang pemerintah ada kasih beberapa kemudahan, misalnya pengakuan masa kerja kalau mereka lolos seleksi. Tentu kita jadi bertanya-tanya ya, kenapa sih pemerintah nggak bisa langsung iyain aja permintaan konversi? Nah, ternyata ada tantangan yang nggak main-main di baliknya. Baik itu dari sisi anggaran negara, maupun dari sisi aturan main kepegawaian yang udah ada sejak lama. Konsekuensi yang pertama dan yang paling kerasa, ya soal anggaran. Mengubah status ribuan PPPK jadi PNS secara massal itu artinya pemerintah harus siapin beban gaji dan, yang paling berat, kewajiban dana pensiun di masa depan. Ini ngomongin dampak finansial jangka panjang yang sangat besar buat negara kita. Tantangan kedua ini sifatnya lebih ke prinsip dasar, yaitu potensi nabrak prinsip meritokrasi. Meritokrasi itu intinya, jabatan itu harus diisi oleh orang yang paling kompeten dan paling berkualitas, bukan karena faktor lain. Sistem kita dirancang berdasarkan prinsip ini, jadi konversi langsung dianggap bisa merusak fondasi itu. Jadi, poin pentingnya di sini, meritokrasi itu, gampangnya, prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat. Pemerintah berargumen, kalau ada konversi langsung tanpa seleksi, itu kan jadi nggak adil buat yang lain. Proses penyaringan berbasis kompetensi yang harusnya berlaku buat semua calon PNS jadi kehilangan artinya. Oke, kalau konversi langsung itu sulit dilakukan, apa berarti nggak ada jalan keluar lain? Nah, di tengah perdebatan ini, mulai muncul nih beberapa usulan solusi jalan tengah. Solusi-solusi ini mencoba menjawab keresahan teman-teman PPPK tanpa harus mengubah status mereka secara drastis. Setidaknya ada 3 ide besar yang sering banget diusulkan sebagai jalan tengah. Pertama, ubah sistem kontraknya jadi jangka panjang biar lebih pasti. Kedua, ini yang paling krusial, berikan hak jaminan pensiun untuk menjamin kesejahteraan di hari tua. Dan ketiga, berikan kemudahan dalam proses seleksi CPNS sebagai bentuk penghargaan. Yuk kita lihat lebih detail. Jadi, mengubah kontrak dari tahunan jadi 5 tahunan misalnya, bisa banget ngurangin rasa nggak pasti dan juga beban administrasi. Terus soal akses dana pensiun, ini juga bisa jadi solusi buat menjamin hari tua mereka. Terakhir, percepatan atau mungkin jalur khusus dalam seleksi CPNS bisa jadi bentuk apresiasi atas pengabdian mereka selama ini. Ini semua adalah alternatif yang serius untuk dipertimbangkan. Pada akhirnya, semua perdebatan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar. Ini bukan lagi cuma soal PPPK versus PNS, tapi tentang bagaimana kita merancang masa depan sistem kepegawaian yang lebih adil dan lebih sejahtera untuk semua aparatur sipil negara tanpa terkecuali. Jadi, mungkin solusinya bukan sekedar ganti label atau ganti status ya. Mungkin fokus yang lebih tepat adalah bagaimana kita memperbaiki sistemnya secara keseluruhan. Gimana caranya memperkuat kesejahteraan, memberikan kepastian karir, dan menjamin perlindungan kerja bagi PPPK tanpa harus mengubah status hukum mereka jadi PNS. Jadi, kita sampai pada pertanyaan penutup yang krusial. Mana jalan yang harus kita tempuh? Apakah kita harus fokus pada perbaikan sistem secara menyeluruh untuk menciptakan keadilan bagi semua, atau tetap memperjuangkan konversi status sebagai satu-satunya jalan keluar?
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan wajah birokrasi dan nasib abdi negara kita di masa yang akan datang.